Ini dia alur cerita film Cherry. Oke, di video kali ini gue akan bawain alur cerita dari film Cherry. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung aja, ini dia alur cerita film Cherry. Simak video ini sampai habis. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Nico Walker yang sedang menceritakan dirinya di tahun 2007. Nico terlihat berjalan menuju sebuah bank untuk merampok bank tersebut. Dengan sebuah tembakan, Nico kemudian menghampiri seorang wanita yang adalah teller di bank tersebut. Kemudian menodongkan senjatanya dan meminta wanita tersebut untuk memberikan sejumlah uang. Lalu cerita perjalanan hidup Nico pun dimulai. Mengambil latar 5 tahun sebelumnya, Nico terlihat memandangi seorang wanita yang sedang duduk di bangku kuliah di kelasnya, di mana dirinya kemudian terkejut saat wanita yang dipandanginya kemudian melihat ke arahnya. Setelah kelas berakhir, wanita tersebut kemudian menendang bokong Nico, di mana saat itulah Nico berkenalan dengan wanita yang bernama Emily tersebut. Nico berniat untuk lebih mengenal Emily, namun karena dirinya memiliki pacar, pertemuan mereka pun berhenti sampai di situ. Nico kemudian menemui pacarnya yang bernama Madison, yang sedang bersiap untuk menghadiri sebuah pesta. Di mana pesta tersebut, Nico justru melihat perilaku pacarnya yang bersenang-senang dengan pria lain di depannya. Whatever. Just got a little awkward. Di mana dirinya pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan pacarnya tersebut. Nico bekerja di sebuah bar sebagai koki, namun karena keahliannya yang dirasa kurang oleh pemilik bar tersebut, Nico pun akhirnya kemudian dipecat dari pekerjaannya. Oh no, fuck, shit, this guy. Karena tidak memiliki pekerjaan, dirinya pun kemudian menghampiri temannya yang bernama James, kemudian mengajak James untuk mengantarkannya mengambil uang deposito bank. Di mana James kemudian mengajak kedua temannya lagi untuk menemani mereka. Sesampainya di bank, Nico kemudian mempertanyakan uang depositnya. Namun pihak bank justru menyatakan bahwa uang depositnya sudah habis. The deposit didn't clear in time. It was fucking cash. Next. Setelah keluar dari bank, Nico kemudian menemukan teman-temannya yang sedang memandangi mobil James yang dalam kondisi yang terbakar akibat overheat, di mana mereka pun harus pulang dengan berjalan kaki. Seorang temannya kemudian mengeluarkan rokok ganja yang membuat hal buruk mereka terasa menjadi baik lagi. Keesokan harinya, Nico menemui teman-temannya yang lain untuk menghadiri acara di rumah Maggie, salah satu teman kampus mereka, di mana mereka kemudian menelan pil narkoba yang membuat Nico terlihat teler sesampainya di rumah Maggie. Tanpa disangka, Emily, gadis yang disukainya, ternyata juga berada di sana. Dengan pengaruh pil tadi, Nico kemudian mengatakan perasaannya kepada Emily. Just tell some boys talk. Because I like you. Di mana mereka pun kemudian pergi ke sebuah ruangan di rumah Maggie, lalu bermesraan di sana. Setelah kejadian di rumah Maggie, mereka pun akhirnya berpacaran. Hari-hari penuh kebahagiaan pun dilewati oleh mereka berdua. Hingga di suatu malam setelah mereka bermesraan di kamar Nico, Emily kemudian memberikan kabar yang mengejutkan. Dirinya berniat pergi melanjutkan sekolahnya di Kanada. I really want to go to school in Canada. In Montreal? Yeah. Dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, karena Emily yang tidak mau menjalani hubungan jarak jauh. Nico yang berusaha menahan kepergiannya ke Kanada justru ditinggal pergi oleh Emily, yang membuat Nico terlihat sangat frustasi. Karena merasa kehilangan, Nico kemudian memutuskan untuk mendaftarkan diri ke Kesatuan Militer Angkatan Darat. Because my girlfriend broke up with me. I like him. Against all enemies, foreign and domestic. Mengetahui hal tersebut, James kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk menghalangi niat Nico yang akan bergabung dengan militer tersebut. I talk to this motherfucker every day. James! Sesaat kemudian, Nico menerima telepon dari Emily.
di mana Emily mengabarkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Nico untuk mengucapkan perpisahan terakhir. I'm leaving soon. I want to say goodbye. Just. Nico kemudian mengajak Emily untuk bertemu di sebuah bar, di mana Nico mendapatkan pekerjaan pada pesta yang digelar di bar tersebut. Namun karena pengaruh alkohol, Nico kemudian menjadi kesal karena melihat seorang pria yang terlihat akrab sedang berbicara dengan Emily. Nico pun menghampiri mereka dan mengakhiri percakapan mereka. Emily yang kesal dengan sikap Nico kemudian membentaknya. Him. I'm not with him. Yang membuat Nico kemudian mengusir Emily untuk segera pergi dari tempat tersebut. I gotta work. You should go. Look like you'll leave. Nico kemudian menangis mengingat itu adalah pertemuan terakhir mereka. Namun saat pulang di malam hari, Nico justru bertemu dengan Emily yang sedang menunggunya di dalam kamarnya. Di mana Emily kemudian menangis dan meminta maaf atas tindakannya kepada Nico. I'm so sorry. No. Emily sadar bahwa dirinya tidak seharusnya pergi ke Kanada untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Namun setelah berhasil membuat Emily berhenti menangis, Nico kemudian memberi kabar bahwa dirinya telah bergabung dengan Angkatan Darat. I joined the army. Mendengar hal tersebut, Emily pun semakin merasa bersalah. Karena dialah penyebab Nico memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan militer tersebut. Dan mereka pun memutuskan untuk menikah sebelum Nico dipanggil untuk mengikuti pelatihan militer. Lalu tibalah saatnya Nico mengikuti pelatihan. Dia harus merelakan rambutnya dibotak sebagai persyaratan seorang anggota militer. Pelatihan keras pun dihadapinya setiap hari, hingga membuat dirinya yang tadinya lemah menjadi kuat dan siap untuk menjadi seorang anggota militer yang siap kapanpun dikirim ke medan perang. Beberapa orang terlihat ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan pelatihan militer tersebut. Nico yang berbakat di bagian medis akhirnya berhasil menyelesaikan pelatihan dengan menjadi tim medis militer Angkatan Darat, di mana mereka pun akhirnya dikirim ke Irak untuk benar-benar terjun langsung ke medan perang. Dengan menggunakan kendaraan Angkatan Darat, Nico pun tiba di lokasi peperangan. Saat tiba di sana, Nico terlihat panik karena kondisi baku tembak yang sedang berlangsung. Di mana atasannya kemudian memanggil Nico dan segera menyelamatkan tentara yang sedang terluka di sana. Dengan cepat, mereka pun kemudian berlari melewati hujan peluru yang kapan saja bisa bersarang di tubuh mereka. Hingga akhirnya Nico dan tim medisnya berhasil menyelamatkan beberapa tentara yang sedang terluka parah akibat tembakan senjata dan ledakan granat. Selama berbulan-bulan, Nico melakukan aktivitasnya sebagai tim medis, di mana berulang kali Nico dan timnya berhasil menyelamatkan tentara-tentara yang terluka di medan perang. Sesekali mereka berkesempatan untuk menghubungi keluarga masing-masing. Nico yang terhubung dengan istrinya Emily kemudian mendapatkan kabar bahwa Emily telah membeli rumah untuk tempat tinggal mereka setelah Nico kembali dari medan perang. Yeah, I'm here. Hey, I've got some really good news. I can't wait to be home with you. Hingga suatu hari, beberapa kendaraan terjebak di zona bahaya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, teman-teman satu tim Nico diperintahkan untuk kembali ke base camp dan meminta bantuan. Kecuali Nico yang disuruh tinggal untuk berjaga-jaga. Namun, hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Mobil yang akan kembali ke base camp justru terkena ranjau yang mengakibatkan semua teman-teman tim medisnya harus tewas. Nico berusaha berlari menuju mobil teman-temannya, namun terlihat tidak satu pun yang bisa diselamatkan akibat ledakan tersebut. Nico kemudian terlihat syok karena melihat teman-temannya yang tewas di hadapannya. Private. Hari kepulangan pun tiba. Terlihat para prajurit yang disambut secara meriah di sebuah balai pertemuan di kotanya. Nico bahkan mendapatkan medali penghargaan karena dirinya menjadi satu-satunya tim medis yang berhasil pulang dalam kondisi selamat. Thank you, First Sergeant.
Di mana akhirnya Nico kembali dipertemukan dengan Emily yang setia menanti kepulangannya dari medan perang. Emily kemudian membawa Nico pulang ke rumahnya yang sempat diceritakan waktu itu, yang membuat Nico terlihat sangat senang bisa menjalani kehidupan normal seperti dulu lagi. Dirinya bekerja membangun rumah bersama dengan temannya Joe. Namun setiap malam tiba, Nico selalu bermimpi buruk. Dirinya selalu memimpikan orang-orang yang tewas di medan perang. Hingga saat sedang tidak tidur pun, orang-orang tersebut selalu berada di pikirannya, yang membuat Nico terlihat semakin depresi di depan Emily. Nico bahkan meminum obat penenang dalam dosis tinggi untuk mengurangi depresi yang dialaminya. Melihat kondisi Nico, Emily pun ikut meminum obat penenang untuk menenangkan dirinya juga. Beberapa minggu kemudian, James memberikannya pil yang membuat Nico pulang ke rumah dalam kondisi teler, yang membuat Emily kemudian marah. Where have you been? What are you fucking taking? Nico kemudian menemui psikiater dan menceritakan gangguan mental yang dialaminya sehabis pulang dari medan perang. Been sad for a while. How long you been back? For my anxiety, but they don't work anymore. Di mana sang dokter kemudian menyarankannya untuk meminum pil yang sama dengan pil yang diberikan oleh James. Di mana Emily yang stres dengan kondisi Nico yang terus-terusan teler karena pil tersebut, Emily pun ikut menelan pilnya. Fine. Di mana mereka berdua pun akhirnya teler bersama di atas kasur. Dan itu pun menjadi awal mereka berdua akhirnya mulai menjadi pecandu. Setiap hari mereka lalui bersama dengan saling menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh mereka masing-masing. Professor's still out. Hingga uang tabungan mereka pun habis dan Nico mulai meminjam uang kepada orang tuanya untuk membeli narkoba. Nico kemudian meminjam uang kepada seorang pengedar bernama Coke. Namun Coke memberikan syarat yaitu mencuri berangkas milik seorang bandar yang bernama Black. Nico kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa sebuah berangkas yang membuatnya mendapatkan pinjaman dari Coke. Namun setelah beberapa menit teler, Emily dan Nico kemudian penasaran dengan isi berangkas yang dicurinya. Mereka kemudian memanggil James yang pernah bekerja sebagai juru kunci untuk mencoba membuka berangkas tersebut. Namun karena tidak berhasil, mereka pun menggunakan berbagai cara hingga akhirnya berangkas itu pun akhirnya berhasil dibuka. Di mana mereka pun terkejut saat melihat isi berangkas yang berisi sejumlah narkoba yang melimpah. Dan mereka pun menikmatinya hingga tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, seorang yang terdengar seperti polisi menggedor-gedor rumah mereka. Dengan panik, Nico dan Emily pun berusaha membuang semua barang bukti ke dalam toilet di kamar mandi mereka. Namun saat Nico membuka pintu rumahnya, ternyata itu bukanlah polisi, melainkan Coke yang sedang mengerjainya. Coke kemudian masuk untuk mengambil berangkas yang dimintanya. Namun dirinya terkejut saat melihat berangkasnya yang sudah dalam kondisi yang kosong. Coke kemudian marah kepada Nico yang telah membuang semua isi berangkas ke dalam toilet. Di mana Coke menegaskan bahwa Black akan membunuh mereka semua apabila mengetahui hal tersebut. You, he's gonna kill you, and he's gonna fucking kill me. Dan seketika, Nico kemudian memiliki ide untuk merampok bank. Dengan bermodalkan senjata yang dimilikinya sebagai mantan militer, tanpa disangka, ide perampokan mereka pun berhasil. Hasil dari perampokan tadi kemudian diberikan kepada Coke untuk membayar semua narkoba milik Black yang mereka curi. Dan sisa dari uang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dengan Emily. Essential problem being. Namun setelah uangnya habis, mereka kemudian menjadi sakit-sakitan karena tidak memiliki barang untuk dikonsumsi lagi. Di mana Nico kemudian kembali merampok bank dan berulang kali berhasil mendapatkan uang dengan mudah untuk membeli barang yang harus mereka konsumsi. Hingga suatu hari, Emily yang pulang dalam kondisi yang sakau tidak mampu menyuntikkan barangnya sendiri. You're supposed to come down to school and meet me by... Di mana dalam kondisi teler, Nico pun kemudian memberikan suntikan kepada Emily dalam dosis yang berlebihan, yang membuat Emily kemudian harus dilarikan ke rumah sakit karena overdosis.
Orang tua Emily yang datang menjenguk anaknya kemudian meminta Nico untuk meninggalkan Emily karena merasa Nico telah menjadi suami yang buruk untuk kehidupan anaknya. You get up and walk away. Yang membuat Nico kembali menjadi depresi karena harus berpisah dengan Emily. Waktu pun kemudian berlalu. Emily yang sudah menjalani rehabilitas kemudian membuat janji temu dengan Nico di stasiun bus. Terlihat Nico yang sedang duduk seolah bayang-bayang korban perang kembali menghantui kepalanya. Setelah pertemuan mereka, Nico pun kembali menyuruh Emily untuk kembali pulang ke rumah ayah dan ibunya. Namun Emily dengan tegas memutuskan untuk hidup bersama dengan Nico lagi, di mana dirinya mengancam akan kembali memakai narkoba apabila tidak bisa hidup bersama dengan Nico lagi. I'm gonna get high with her without you. Hal tersebut kemudian membuat Nico memutuskan untuk membiarkan Emily hidup bersamanya. Terlihat Emily yang tak berdaya karena tidak bisa mendapatkan asupan narkoba ke dalam tubuhnya. Nico dan teman-temannya kemudian berusaha merampok bank lagi untuk mendapatkan uang, namun berulang kali gagal karena kecerobohan teman-temannya. Suatu hari, Black menemui Nico di rumahnya, di mana di dalam mobil, Black meminta Nico untuk kembali merampok bank lagi demi membayar hutang kepadanya. Setelah berpamitan dengan Emily yang sudah tidak berdaya di atas kasur, Nico pun kemudian pergi dengan Black untuk merampok bank lagi. Terlihat Nico yang meminta sejumlah uang dengan menodongkan senjatanya, kemudian meminta teller tersebut untuk menekan alarm setelah dirinya berhasil membawa uang-uang tersebut. Dan setelah memberikan uangnya kepada Black, Nico kemudian menembakkan pistolnya di tengah jalan untuk memancing polisi menghampirinya. Setelah menyuntikkan narkoba terakhir ke tubuhnya, Nico yang sudah lelah dengan kehidupannya kemudian membiarkan dirinya tertangkap oleh polisi. Bertahun-tahun, Nico kemudian menjalani hidupnya di dalam penjara yang membuatnya berhasil lepas dari narkoba dan bayang-bayang korban perang yang selalu menghantuinya. Setelah 14 tahun berada di dalam penjara, Nico pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan tanpa diduga-duga, Emily yang ditinggalkannya dalam kondisi sekarat, justru dengan setia menunggu dan bahkan menjemputnya saat dirinya keluar dari tahanan. Oke, itu tadi alur cerita dari film Cherry. Buat kalian yang penasaran dengan full filmnya seperti apa, silahkan kalian nonton di aplikasi Apple TV+. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.